semuanya, kembali lagi kepada saya Rena Widyadana. Jadi di sini saya akan bahas di bab 13 yaitu failover and load balance. Nah, jadi di sini tuh ada 10 poin. Yang pertama ada konsep failover dan load balance, terus setting topologi, add default route pada router customer, konfigurasi failover, cek gateway, konfigurasi lainnya. Oke, langsung saja kita mau ke bagian pertama yaitu konsep failover and load balance. Nah, jadi di sini keduanya itu failover dan balance itu adalah untuk konsepnya itu ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, itu kita bakalan pakai failover, satu aktif dan satu backup. Terus ada load balance, dua aktif secara. Nah, untuk topologi ini kan dua router. Jadi dua router ada jalur ISP dan juga ISP1 dan ISP2. Nah, kalau si bisa berarti pakainya load balance. Nah, yang load balance itu bisa kita terapkan misal di sini kita ada VPC. Nah, ketika VPC ini kalau misal mau akses YouTube itu pakai ISP1, terus kalau keduanya VPC itu pakai ISP2, kalau pakai apa gitu teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk konsep dari load balance. Nah, kalian ingin jalur misalnya jalur 1, jalur 2. Oke, mungkin biar lebih paham kita langsung ke poin selanjutnya. Setting topologi. Di sini tuh saya sudah buat topologinya di pinit labnya ya teman-teman. Kalian bisa buat saja seperti ini. Untuk yang netnya itu biasa pakai yang cloud-NAT. Terus ada dua router yaitu router ISP1 dan ISP2. Nah, kenapa saya nggak pakai topologi semua? Karena itu akan mungkin lama untuk hapusnya. Jadi saya akan buat saja di router ini baru beserta not dan teksnya ini. Kalian bisa buat saja tambah dua router terus diganti ISP1 dan ISP2. Lalu di sini juga ada jalur-jalurnya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa pergi ke command prompt. Kalian pilih yang administrator. Kalian ketuk yes. Di sini kalian coba root 10.0.1.37.0 terus masnya 255.255.255.0 karena size-nya itu 24 192.168. kalian bisa lihat di sini 192.189.132 bisa di enter. Nah, di sini sudah off. Nah, setelah itu kalian buka router ini, terus cek IP address. Nah, di sini sudah muncul itu 137.37. Terus satunya lagi yang di kita login. Nah, di sini sudah muncul juga seperti ini. Lalu kalian masuk ke inboxnya. Oke, IP yang tadi itu 137.37. Itu connect. Terus kalian juga di router yang kedua. Terus kalian login pakai yang ini 137.11. Terus kalian connect. Nah, jadi di sini tuh sudah login semua kan. Di router 1 nah seperti ini. Nanti saya dimatikan itu pastinya kan akan IP-nya kata ganti ya. Nah, setelah itu saya akan membuat si image secara statik. Untuk caranya itu kalian di HCP client. Nah, yang kalian enter satu ini kalian disable saja. Dan juga di router ISP2 IP terus DHCP server. Nah,
sudah hilang ya teman-teman ya, otomatis ya. Selanjutnya kalian bisa PSD1 lagi, kalian bisa add address secara statik ya, dan jadi itu nggak bakalan berubah. Caranya IP address, lalu kalian add address 10.0.136/24. Terus untuk interface-nya sama dengan header 1. Kalian bisa print. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman ya. Lalu kalian bisa coba lagi di juga akan mengkonfigurasi yang parameter gateway-nya. Dan saya belum, mungkin saya saja IP root dulu. Langsung aja gateway. Nah, untuk gateway itu kalian bisa lihat di virtual machine kalian, karena saya di VMware, jadi pakainya 10.0.137.1. Di sini kita coba print. Ya, di sini sudah ada ini 137.1. Berikutnya kita konfigurasi parameter DNS. Kita set servers 888. Oke, coba print. Nah, di sini sudah ada. Nah, di SP2. Setelah tadi kalian disable, nanti DNS kaliannya di Winbox nantinya nggak bakal bisa terhubung, jadi kalian buka aja di terminal sininya. Seperti biasa, kalian pergi ke IP address dulu. Oke, nanti add address 10.0.137.147/24. Terus untuk interface-nya pakai yang header 1. Bisa print. Nah, seperti biasa untuk gateway-nya. Nah, kayak tadi gateway 10.0.137.1. Terus lanjut untuk IP DNS-nya. Set servers. IP dari server Google itu 888. Akan login ke Winbox-nya lagi pakai IP yang 146 dan 147. Tadi kan pin itu 1 ya teman-teman, dari network kan udah kita aktif, jadi kita pakai lagi yang tadi static. Lalu connect seperti ini. Masuk. Selanjutnya kita yang di Winbox lagi yang 147 hotel ISP2. Sini sudah connect juga. Mungkin sekarang saya akan ganti hostname, pergi ke sistem, lalu identity. Nah, di sini untuk namanya router ISP2. Apply. Terus yang satunya lagi ini akan jadi router ISP1. Nah, tadi kita sudah rapiin di sini. Sekarang kita tinggal ke router customer. Kita nyalakan dulu. Kita login seperti biasa pakai admin. Nah, di sini itu tidak ada IP-nya. Untuk memasang IP, kita memasang di gateway pada router ISP2 dari 1. Nah, gateway di router 2 dari itu akan pakai ini untuk 1.1, dan di sini itu 172.16 IP addresses. Lalu kita add aja. Terus untuk ID bakalan pakai 192.124. Terus oke. Nah, sekarang kita lanjut jadi router ESP2.
addresses terus tambah. Nah di sini ke lokales terus 172 jangan lupa ternyata 2. Kalau sudah apply terus oke. Nah kita balik lagi nih ke sini, ke router customernya. Kita coba IP DHCP client. Nah di sini masih ada yang defaultnya, kita mungkin bisa masuk dulu DHCP. Kita coba remove aja yang number 1. Coba print lagi. Nah, di sini sudah nggak ada nih yang net nomornya juga. Nah, sekarang kita konfigurasi IP address secara manual di router customernya. Nah, di sini kan ada 1 ada 2. Jadi kita akan konfigurasi di address. Nah, untuk IP-nya saya akan gunakan. Oke, di sini kayaknya saya salah dalam penulisan ya teman-teman. Kalau sudah kita buka di router customernya, kita akan konfigurasi IP address manual. Kita pergi ke menu IP address dulu. Nah, langsung aja kita add address yang enter 1 dulu. 192.168.1.2 terus interface-nya enter 1. Nah, kita tambah lagi yang di ether 2 172.16 1.2. Kita enter. Kita coba print untuk memastikan. Nah, ini sudah ada di ether 1 dan ether 2 nya sesuai dengan note kita tadi. Mungkin kita bisa coba print gateway-nya dulu. Ping 192.168.1. Nah, di sini sudah bisa. Lalu ping 172.16.1.1. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, sekarang di sini saya akan lanjut ke bagian add default route pada router customer. Di topologi yang tadi sebelumnya teman-teman. Jadi kita akan gateway. Nah, kita akan remove dulu router customer di winbox-nya karena di sini nggak langsung terhubung ke ISP. Jadi kita harus pakai fitur Roamon. Nah, mungkin kita bisa aktifin dulu di terminal pinetnya. Terus Roamon set enable yes. Untuk memastikan kita coba untuk ini sudah aktif. Sekarang mungkin saya akan coba masuk di winbox router customer via router ISP. 4. Di situ kita connect to Roamon. Di sini tuh saya lupa nggak bisa connect karena kan kita buat topologi itu lihat. Nah, di router ISP 1 dan ISP 2 itu awalnya juga belum kita aktifin. Nah, makanya kita itu coba di terus lalu ke Roamon. Nah, untuk yang ini kita enable terus apply sekalian aja di router ISP 2 nya. Nah, enable terus oke. Nah, sekarang bebas nih, kalian bisa pakai router ISP 1 ataupun 2 untuk remote si router customer. Nah, mungkin kayak tadi aja saya pakai router ISP 1. Terus new winbox router ISP 1.137.146. Nah, di sini kalau sudah, kalian pilih yang mikrotik. Kita connect. Kita sekarang tinggal setting sistem identity, namanya mungkin saya samain router. Karena sudah bisa kita apply terus oke. Nah, lalu di IP addresses kan udah ada 1 dan ada 2 ya teman-teman. Jadi si router customer ini kalau kita mau connect internet itu ada 2 jalur, yaitu dari jalur ISP 1 dan ISP 2. Dan dengan IP ini si networknya itu ini teman-teman.
Nah, terus kalau kita lihat di router customer, mungkin saya coba pergi ke new terminal, terus kita coba ping gitunya 92.168.1.1. Di sini bakalan TTL, terus ping 172.16.1.1. Nah, di sini juga bisa. Nah, tapi kalau kita coba IP root, gateway yang arah ke ini tuh nggak ada yang 0.0.0. Nah, kita akan tambahkan dulu nih. Kita akan pergi ke menu IP, terus nah kita add aja yang baru. Terus untuk gateway-nya atau jalurnya itu, jadi kan kalau yang router customer ke ini kan dua jalur, lewat 1.1 atau 72. Terus, jadi kita untuk jalur gini itu pakai add 2 gateway. 192.168.1.1. Nah, kita bisa apply terus oke. Sekarang kita add lagi. Sekarang gateway yang 172.16.1.1. Kita bisa apply terus oke. Nah, sebenarnya tanpa kalian sadari ini tuh kita sudah konfigurasi failover teman-teman. Jadi di jalur yang keinnet yang lewat 1.1, kita coba bagi, nah, kalian lihat untuk jalur yang keingetnya 1.1968 dan 1.1 itu dia aktif, sedangkan yang 216 ini lewat router ISP2 itu dia masih tidak aktif atau nah, ini maintenance teman-teman dari konsep failover, jadi satu aktif dan satu sebagai backup. Terus kalau misalnya ISP1 yang ini kita disable, router ISP2 itu yang 16.1 itu ada AS atau aktif lagi. Ini kalau satunya mati, itu satu sebagai backup. Kalau coba kita nyalakan lagi nih yang ini, nah itu akan seperti ini lagi. ISP2 itu lewat jalur itu nomor 1.1 itu dia S lagi atau jadi backupnya lagi. Jadi aktifnya pakai yang ini, yang AS ini, router jalur ISP1. Dan sekarang waktunya kita pengujian di terminalnya. Jadi sebelum itu, karena ini ada dua jalur, ISP1 dan PT2, dari jalur 2 nya itu kita konfigurasi 60. Nah, kita bisa pergi ke router ISP1, bisa pergi ke menu IP, terus firewall. Nah, ini kita add lagi untuk bagian C nya itu SRC NAT. Terus untuk out interface nya itu pakai, bisa lihat, jadi kalau interface luarnya itu yang mengarah ke internet itu yang router 1, jadi biar router customer. Makanya itu kita pakai ether 1, terus actionnya yang square. Kalau sudah apply terus oke. Nah, terus lanjut di router ISP2, kita ke IP firewall-nya seperti ini. Untuk jalannya itu SNAT, terus out interface-nya itu 1, terus action-nya adalah square. Kita coba apply terus oke. Nah, sekarang kita coba pengujian nih di router customer-nya. Kita pergi ke menu new terminal, kita coba ping 888. Apakah dia sudah bisa ya? Nah, di sini dia sudah bisa nih. Terus kalau mau ping google.com juga bisa, kalian juga ID DNS set servers 888. Nah, kita coba ping google.com. Ini sudah bisa juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan add di router customer-nya nih. Kita bisa add ini VPC 1, satu lagi yaitu VPC 2. Langsung saja kita coba hubungkan ke sini. Ya. Nyalakan dulu VPC 1 dan VPC 2 nya juga.
itu kita akan buat si VPC ini bisa internetan. Oleh karena itu kita harus konfigurasi di router customernya. Kita bisa buka di router customer ini, terus ke menu IP, firewall, terus NAT. Nah, tapi teman-teman sebelum itu kita akan bisa lihat di sini. Kalau di sini itu router customer itu ada Ether 3 dan Ether 4 yang mengarah di VPC. Nah, kita buat interface yang berjudul biar satu jadi satu interface. Kita buat dulu nih, kita pergi ke menu bridge. Kita bisa add untuk namanya misal bridge Rena. Nah, kalau sudah apply terus oke. Baru kita masukin portnya. Jadi kan tadi ada Ether 3 dan 4, lalu kita masukkan Ether 3. Terus sudah apply terus oke. Lanjut Ether 4. Apply terus oke. Nah, sekarang kita akan buat IP dari interface yang berjalan yang ini. Kan ini dia kegabung menjadi satu. Nah, jadinya si gateway itu kita akan VPC. Jadi kita bikin fx dulu. Misal gateway-nya adalah 10.10.1/24. Nah, ini adalah IP gateway. Langsung saja kita pasang IP-nya. Pergi ke menu IP terus addresses. Nah, kita bisa add langsung aja 10.10.1. Interface-nya yang bridge Rena. Jangan lupa di sini untuk slice-nya. Kita apply terus oke. Sekarang biar VPC-nya itu dapat IP secara otomatis, maka kita bakal konfigurasi IP DHCP. Nah, IP DHCP IP DHCP set, DHCP setup. Lalu di sini bridge Rena. Coba next. Ini next lagi. Ini kan next. Ini kita tunggu. Nah, sudah successful. Mungkin kita coba cek dulu ya di IP DHCP di VPC 1 dan VPC 2. Kita coba IP DHCP. Terus NTFS 253. Sekarang kita balik lagi ke topik utama, yaitu setting NAT di router customernya biar VPC 1 dan VPC 2 itu bisa internetan. Dan langsung saja kita masuk IP terus firewall. Nah, di sini bisa di NAT. Kita coba add untuk C-nya itu SRC NAT, terus out device-nya itu Ether 1. Kita bisa lihat di topologi. Nah, jadi di sini tuh device-nya out-nya itu kan itu pakai device untuk internet. Jadi VPC 1 dan VPC 2 itu bisa internet itu lewat sini. Yang 1.2 atau 7 atau tambahnya lewat Ether 1 dan Ether 2. Nah, makanya di firewall itu kita bisa add 2. Jadi ada Ether 1 ya. Nah, kita berbagi. Ini untuk Ether nya itu 1, terus action-nya mouse squared. Kita bisa apply terus oke. Nah, kita add satu lagi di general itu, terus untuk Ether 2 di actionnya kali yang mouse squared. Kita coba apply lalu oke. Sekarang waktunya kita pengujian. Kita coba ping 88 di VPC 1 dan VPC 2. 88. Nah, di sini udah bakalan bisa di VPC. Nah, di sini juga sudah bisa. Kalau di ping.com itu kalian bisa setting di IP DNS sama dengan ping 8 seperti biasanya. Nah, sekarang kita coba nih. 888. Jalur mana? Untuk pertama itu lewat 10.10.1 yaitu gateway yang ini, terus lewat 10.1. Nah, jadi sih kalau di VPC 1 itu lewatnya sini teman-teman, seperti 1. Jadi lewatnya router SP1. Kita coba tes.
S8 ada jalurnya dari sini. Sama dia juga bisa lewat VPC yang atas VPC 1 karena yang aktif itu kan yang jadi kita masuk poin yang kelima, yaitu check gateway pada file. Jadi pada itu kan tadi kita sudah disable dan enable. Kita coba ke menu IP lalu routes. Ini kan kita sudah disable lalu itu kan. Tapi untuk kurang luasnya kita bisa pakai yang parameter yang namanya distance. Jadi semakin nilai distance-nya itu semakin tinggi, maka semakin beda di periodisan. Misal kalau kita pakai yang ini 192.168.1.1, nah, maka di density itu dari sampai 2 yang ini itu kita bisa naikkan biar dia pakainya yang ini. Jadi router 2 itu nggak di periodisan. Kita coba yang ini, kita coba yang TS1 kita buka dulu. Nah, dengan desain kita tambahin yang lain. Misal jadi sudah bisa apply terus oke. Kita lihat, nah di sini gantian S nya ada di router SP1. Jadi kita tetap sekarang pakai router SP2 kalau mau ke internetan. Nah kalau bikin slide-nya juga kalian tinggal tipe subscribe ya teman-teman. Sudah gantian router SP1. Kita balik ya yang check gateway pada failover. Jadi maaf tadi itu ikutnya yang poin keempat ya teman, ada fitur yang namanya check gateway. Fitur check gateway saat berjalannya failover. Nah kalau kita lihat di router ini itu kita pakai router SP1 ya, si router customernya ini. Jadi nggak pakai yang router SP2. Biasanya status dari check gateway kali ini itu kita akan disable router SP1 apakah si mikrotiknya router customernya itu dia tidak bisa mendeteksi atau down. Kita pakai bantuan yang namanya check gateway. Artinya kalau misal kita di sini pakai router 1 ya teman. Nah, untuk mikrotik itu akan selalu check gateway-nya router 1. Nah, caranya itu kita klik yang ini ya teman-teman. Yang pertama, kita yang bagian check gateway itu ada 2 opsi. Ada ping atau ARP. Nah, mungkin saya pakai yang ping saja. Nah, jadi dia itu akan selalu ping setiap 10 detik untuk ngecek gateway-nya. Kita coba apply terus oke. Nah sekarang kita coba nih, kita disable dari router ISP1 yang dia gateway-nya ya. Kita coba kita keluar IP terus addresses terus nah yang ini ke router customer-nya. Nah kita coba cek yang di router customer apakah dia itu udah ping atau belum. Kita kan sudah berpindah ya teman-teman. Dia itu langsung berpindah yang menjadi jalur SP2 yang pakai yang SP2. Nah kalian bisa sedangkan yang di SP1 itu S, karena tadi itu si IP dari router SP1 itu menjadi gateway di sini itu sudah disable. Jadi kita di proses customer itu sudah ping teman. Kita langsung disesuaikan ketika si router SP1 itu IP-nya. Jadi dia ngecek makanya dia di sini kenapa nggak bisa digunain. Mungkin kita coba lagi aja ya. Kita coba aktifin lagi. Kita balik lagi ke router customer, sudah ganti di reachable ether 2. Yaitu kalian lihat ini sudah berpindah lagi ke router SP1. Nah selanjutnya kita masuk ke yang keenam, yaitu konfigurasi load balance EECMP. Load balance dengan pakai metode SMP itu merupakan implementasi dari metode round robin load balance. Terus tadi casesnya itu ada konfigurasi load balance EECMP, terus ada load balance routing map. Terus selanjutnya kita langsung ke konfigurasi load balance ECMP yang metode SMP. Di router customer tadi kita masih di load balance, hapus jalur di sini, langsung hapus saja. Nah kita coba add lagi nih. Untuk casing-nya itu masih tetap yang ini. Untuk gateway-nya itu nanti kan konfigurasi 1.1. Jadi ini muncul 2. Sekarang kita isikan yang jalur SP1. Tadi itu pakai 192.168.1.1. Terus jalur yang SP2 kita bisa apply lalu oke. Nah, sekarang kita coba di VPC nih. Kita buka VPC-nya di VPC 2. Misal VPC 1 ini kalau misalnya internet itu pakai jalur yang mana, nah ini disebut itu road balance. Jadi kita coba IP-nya dulu. Nah, ini sudah ada, lalu sudah ping 888. Kita sudah di
jalurnya. Untuk jalurnya kalian bisa lihat tadi lewat 10.1, terus lewat network dari BIS-nya, lalu dia lewat C172, jadi lewat di S1 lama internetan. Terus yang VPC 2 kita lihat juga pastinya sudah ada IP, langsung saja ping 88 tidak bisa. Lalu nah jadi inilah namanya round robin, ini yang round robin lens. Jadi penghitungan saya itu round robin itu masih pakai yang mana? Masih yang VPC, kadang pakai yang OTSP1, kadang pakai yang OTSP2. Nah sekarang kita lanjut pada trace route. Nah kita pergi ke router customer, saya juga menu trace routes seperti ini. Nah, misal di sini kita trace route ke 8888 ke internet. Terus untuk protokolnya itu ISMT. Terus kita coba start. Nah, kalian lihat nih, jadi di ini tuh pakai jalur yang 192 atau router ISP1. Nah, kita facebook.com. Sebelum itu kita cari dulu di comment prompt. Jadi facebook.com caranya itu nslogin facebook.com. Nah ini akan muncul IP-nya yaitu 192.168 ini nih. Kita sekarang pastikan IP-nya ke sini. Trace route kita pastikan IP-nya. Kita coba start lagi. Kalian bisa lihat kalau buat ke Facebook pakainya jalur SP1 juga. Kalau kita bisa coba untuk NS lookup, misal mau ke twitter.com atau .com, itu kalian coba set di sini saja. Nah kalau kalian mau coba trace, kita coba strap dulu. Kita bakal coba trace di VPC saatnya. Kalian sama seperti tadi, untuk input dari IP vpc.com, kita langsung coba saja ya. IP-nya itu 192.168.1.1 seperti ini. Saya 192.168 terus titik 1, coba ping. Seperti ini. Nah ini sudah TTL. Lalu kita trace IP dari facebook.com 92.168.100.1. Nah ini kalian lihat bahwa kalau di VPC 1 itu VPC.com itu pakai yang jalur 172.16.1, yaitu jalur si router ini ke ISP2. Sekarang kita lanjut masuk ke poin yang ke-8, yaitu kasus berbeda bandwidth pada ISP. Nah kita akan atur bandwidth atau kecepatan di router ISP1 dan ISP2 itu berapa. Nah yang misal kita lihat seperti ini, kita akan pakai router ISP1 itu 2 Mbps dan router ISP2 itu 8 Mbps. Nah kalau itu kita nggak bisa round robin teman-teman, atau yang 50-50 tadi. Nah langsung saja kita konfigurasi. Kita coba di sini close, ke menu IP, terus close. Kita buka yang tadi ya teman-teman, ini. Nah kita tadi kan sudah tadi itu kan kita pakai yang 2 MB atau lambang Mbps notator yang 2. Nah kalau B-nya itu kan berarti 2/2, 1/8/2, jadi 1/4. Kita tambahkan saja kolomnya biar ada 5. Satu, terus yang SP2 kita tambahkan 72 16.1.1. Nah sekarang kita bisa apply. Nah sekarang kita pergi ke menu new terminal. Kita coba IP route. Nah kalian bisa lihat di sini untuk jalur yang router SP2 itu, untuk jalur gitu yang SP2 itu dia lebih banyak daripada SP1. Jadi bandwidth-nya itu lebih banyak di SP2 atau kecepatannya. Kalau misalnya kita coba nih di VPC 2, kita coba ping
dari IP facebook.com. Nah, ini pastinya kan udah berhasil. Kita coba tes lagi aja. Seperti ini. Lalu kalian bisa lihat kalau untuk ke akses.com itu lewat yang rute SP2 yang tadi bandwidth-nya paling banyak. Oke, kita lanjut untuk poin yang ke-9, yaitu konfigurasi load balance root rules. Nantinya itu ada beberapa metode dari root balance, yaitu yang pertama ada load balance HMB, nanti yang kita coba. Nah, kali ini kita akan coba yang load balance root rules. Nah, untuk balance angle itu akan kita coba setelah mencoba yang root rules. Nah, jadi load balance root rules itu bekerja secara sistem SRC atau NSD, teman-teman. Jadi dia itu bisa mendefinisikan misal VPC 1 kalau mau internet itu pakai VPC berapa, terus VPC 2 itu pakai STB berapa, terus dan lain sebagainya. Mungkin sekarang aja teman-teman kita masuk ke ditemukan di VPC 1 kalau mau internetan itu pakai rute SP1, sedangkan yang VPC 2 nya itu pakai yang rute SP2. Nah, langsung aja kita konfigurasinya. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau root balance itu yang root balance itu pakai yang SRCS. Nah, kalau SRCS itu paling kan pakai VPC nya itu kan nggak boleh PHP ya, teman-teman. Nah, jadi harus statik biar nggak ganti-ganti. Nah, makanya itu kita pasang dulu FTP VPC 1 biar nggak berubah-ubah ketika menyalakan VPC-nya. Seperti ini. Kemudian sini saya akan add terus teks dulu. Untuk IP VPC-nya, misal IP1 itu IP-nya 10.10.10.11. Langsung aja kita konfigurasi di VPC-nya. Seperti ini kita IP 10.10.10.11/24. Nah, gateway-nya itu yang si IP yang briefnya yang tadi 10.10.1/24. Sekarang kita lanjut yang di VPC 2. IP 10.10.10.12/24, gateway-nya 10.10.10.1/24. Langsung saja kita pergi ke router customer Winbox-nya untuk konfigurasi. Kita bisa pergi ke menu IP terus yang roots. Kita bisa aktifkan dulu yang tadi kita konfigurasi yang ada 2 gateway. Kita bisa klik yang rules, lalu kita add lagi. Nah, lalu nih kita di bagian root engine itu definisikan sebagai IP VPC-nya. Kita mulai dari dari yang VPC 1 10.10.10.11. Untuk tabangnya misal di sini itu kalian buat aja yang baru VPC 1. Nah, kita bisa apply lalu oke. Kita bisa lagi yang pakai VPC 2-nya 10.10.12. Terus yang tadi VPC 2. Kalau sudah apply lalu oke. Nah, maksud dari tabel VPC 1 ini ya teman-teman, itu ketika ada pakai dari IP ini, itu akan lihat di floating tabel di VPC 1 nya seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan lagi nih ya terusnya. Kita add lagi. Untuk paste-nya itu kita kan tujuannya ke internet, jadi yang 000 saja. Jadi kita seperti ini. Dan kemudian yang gateway-nya itu mulai dari yang VPC 1 dulu. Kalau VPC 1 itu kan lewatnya yang router ISP2. Jadi kita bisa tulisin terus di routing map-nya itu pilih yang tadi. Nah, ada VPC 2 karena itu 192 limitnya router SB1, maka akan oleh VPC 1 kita VPC 1. Kalau sudah kita apply terus oke. Sekarang kita buat lagi nih untuk yang VPC 2 nya di sini tuh, terus gateway-nya kalau VPC 2 itu dia bakalan lewat yang 172.16.1 karena kan router SB itu ada 2. Jadi kita 172.16.1. Terus yang routing mark-nya kita pilih VPC 2.
Kalau kalian lihat nih di sini tuh yang di alt, yang di sini udah ada nih routing table-nya. Di sini VPC 1, terus VPC 2, kita balik lagi ke yang menu alt. Langsung saja. Sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu konfigurasi load balance firewall manager. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa ada metode load balance, yaitu load balance manager. Jadi dia itu terletak di buku firewall. Nah, itu bisa dikatakan yang firewall manager itu lebih balance firewall manager. Ini sebelumnya, karena di sini itu kita bisa mendefinisikan pakai berdasarkan protokolnya. Nah, untuk kasusnya itu kita coba yang sama, yang ini maaf ya. Jadi sama ya kayak yang tadi VPC 1. Nah, untuk proses kembangnya yang ini yang kita pakai sederhana saja. Nah, caranya itu kita bisa pergi ke IP terus firewall. Nah, dia menu firewall terus manager. Nah, kita bisa add aja yang baru. Untuk chainnya itu kita tetap pakai yang routing. Untuk SSH address-nya kita definisi dari VPC 1 dan VPC 2. Kita coba add VPC 1 dulu. Sama konsepnya, yaitu if then actionnya itu kita pilih yang mark routing. Untuk new routing mapnya kita bisa buat yang baru aja, misal manager ISP1, bisa apply terus oke. Sekarang kita akan coba add lagi untuk yang VPC 2. Kita pilih general 12. Jadi di menu actionnya itu pilih mark routing, terus ininya itu manager ISP2, terus apply lalu oke. Nah, sekarang kita coba pergi ke IP terus routes lagi. Itu di SP atau kayak internet. Nah, sama kayak tadi kita definisikan untuk yang pertama, yang untuk VPC 1 dulu lewatnya 192.168.1.1. Terus yang bagian routing marsnya kita bisa pilih. Nah, yang router ISP1, jadi manager ISP1, kita bisa apply lalu oke. Sekarang kita add lagi untuk yang satu VPC 2, yaitu gateway-nya 172.16.1.1. Terus untuk routing mapnya yang manager ISP2. Nah, kita bisa apply terus oke. Langsung saja kita uji coba lagi di sini. Cukup sekian atas pembahasan bab 13 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.